Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Mini dengan NIM 1123055. Di sini saya akan mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum keluarga nasional di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya negara memiliki aturan yang relatif seragam mengenai perkawinan bagi seluruh warga negara. Sebelum lahirnya undang-undang ini, praktik perkawinan di Indonesia masih sangat beragam, dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, serta peninggalan hukum kolonial, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui undang-undang ini, negara berupaya mengintegrasikan berbagai sistem tersebut ke dalam satu kerangka hukum nasional dengan tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai agama. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sekaligus harus dicatatkan secara resmi oleh negara untuk menjamin kepastian hukum. Prinsip ini menjadi dasar penting yang menghubungkan dimensi religius dan administratif dalam praktik perkawinan di Indonesia. Dalam pengaturannya, undang-undang ini menekankan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata hubungan kontraktual, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat perkawinan, seperti batas usia minimal, persetujuan kedua calon mempelai, serta larangan-larangan tertentu seperti perkawinan sedara. Meskipun pada awalnya batas usia perkawinan masih relatif rendah, perkembangan selanjutnya melalui perubahan undang-undang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang ketat, seperti adanya izin dari pengadilan dan alasan yang dibenarkan, sehingga praktik tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembagian peran dalam rumah tangga, meskipun dalam beberapa ketentuan masih mencerminkan pandangan tradisional, seperti posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini sering menjadi bahan diskusi dan kritik, terutama dalam konteks kesetaraan gender di era modern. Namun demikian, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, misalnya dalam hal pengajuan perceraian dan pembagian harta bersama. Terkait perceraian, undang-undang ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses pengadilan untuk memastikan adanya alasan yang sah serta melindungi kepentingan kedua belah pihak, termasuk anak-anak. Prinsip ini bertujuan untuk menekan angka perceraian sekaligus menjamin keadilan dalam penyelesaiannya. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipandang sebagai upaya besar negara dalam menciptakan sistem hukum perkawinan yang lebih tertib, seragam, dan memberikan kepastian hukum. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak lepas dari kritik dan kebutuhan pembaharuan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks. Beberapa isu seperti usia perkawinan, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi perhatian dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Namun, terlepas dari berbagai kekurangannya, undang-undang ini tetap memiliki peran fundamental sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi rujukan utama dalam praktik hukum hingga saat ini.